Kali ini kita akan membahas ISLM model dari pembentukan ISLM model. Topiknya adalah background, membuat IS curve, membuat LM curve, kemudian menggabungkan menjadi ISLM model. Latar belakang dari model ini adalah saat krisis tahun 1930. Jawaban standar dari ahli ekonom atau ekonom adalah ketika ekonomi sedang turun, maka harus ditingkatkan suplainya, ditambah modalnya, ditambah tenaga kerjanya. Sehingga John Maynard Keynes ini mengusulkan dalam bukunya bahwa sebenarnya income itu tidak hanya tergantung dari agregat supply, tapi juga tergantung pada agregat demand. Kenapa? Karena dalam jangka pendek ekonomi itu ditentukan oleh seberapa banyak CIG ya, seberapa banyak konsumsi dari household, investasi dari perusahaan, dan belanja pemerintah. Semakin banyak orang belanja, maka semakin banyak barang jasa yang diproduksi. Semakin banyak barang jasa yang diproduksi, semakin banyak perusahaan akan memproduksi. Semakin banyak perusahaan memproduksi, maka semakin banyak orang akan disewa atau dipekerjakan. Nah, sehingga ekonomi akan meningkat. Nah, sehingga menurut Keynes itu masalah dari resesi atau depresi itu adalah spending yang kurang, ya kan, atau inadequate spending, atau demand yang kurang banyak. Nah, ISLM model ini adalah satu interpretasi dari teori Keynes ini yang menunjukkan agregat demand atau national income ya. Jadi apa yang membentuk agregat demand atau national income ini pada tingkat harga yang masih tetap, ya kan ya. Karena di sini dalam jangka pendek ya, berarti harga masih tetap atau sticky price. Nah, ISLM model ini akan menunjukkan bagaimana agregat demand ini bergerak kalau tingkat harga tetap. Nah, ISLM model ini membagi agregat demand menjadi dua bagian, yaitu investment saving. IS itu investment saving dengan LM liquidity money. Investment saving atau yang kurvanya menurun ini adalah menunjukkan goods market atau hubungan dari tingkat bunga dengan income pada pasar barang dan jasa. Nah, sedangkan LM liquidity money ini menunjukkan pasar dari uang atau money market ya, menunjukkan hubungan antara suku bunga dan income pada pasar uang. Nah, sehingga di sini kelihatan ini bahwa suku bunga ini menghubungkan antara IS dan LM. Jadi interaksi dari pasar barang dan jasa atau pasar real market ini dengan pasar uang ini menunjukkan equilibrium pada national income pada jangka pendek. Konsep yang berikut adalah Keynesian cross. Ini akan menjelaskan tentang income atau output dari suatu negara. Nah, di sini dibedakan antara actual expenditure dan planned expenditure. Actual expenditure adalah expenditure yang sebenarnya terjadi ya dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan planned expenditure ini adalah belanja yang direncanakan atau yang akan dibelanjakan oleh masyarakat, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, disinilah muncul peran penting dari inventory ya, atau persediaan. Misal ekonomi berada pada titik yang tidak equilibrium, maka kemudian akan ada adjustment karena adanya perubahan dari inventory. Misalkan pada suatu ketika ekonomi berada pada titik yang di sebelah kanan ini ya. Jadi perusahaan telah membelanjakan memproduksi barang, kemudian ternyata plan expenditure-nya di bawah dari actual expenditure. Jadi yang terjadi adalah inventory akan menumpuk. Ketika inventory menumpuk, maka perusahaan yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah mengurangi produksinya. Ketika mengurangi produksi, maka mengurangi income, maka akan bergeser ke sebelah kiri ke arah equilibrium kembali. Nah, sebaliknya ketika ekonomi tiba-tiba pada suatu saat tiba-tiba plan expenditure-nya ada lebih tinggi daripada actual expenditure, nah tiba-tiba inventory berkurang. Ya,
Kenapa inventory berkurang? Nah, sehingga perusahaan akan segera menambah produksinya untuk mengisi inventorinya, sehingga produksi akan naik ke arah titik equilibrium lagi, sehingga ekonomi akan pada titik equilibrium di mana plan expenditure sama dengan actual expenditure. Nah, kita akan bahas ini pengaruh dari belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini adalah salah satu dari expenditure. Misalkan plan expenditure dari pemerintah berubah nih karena ada kebijakan pemerintah untuk menambah belanja misalkan. Nah, ini ketika nambah belanja maka G-nya nambah, delta G akan ke atas ya kan ya, sehingga equilibrium akan berpindah nih dari titik A ke titik B ya kan. Nah, ketika equilibrium pindah dari titik A ke B maka income-nya juga akan nambah nih ya, maka income akan nambah ke titik Y1, sehingga ketika belanja pemerintah nambah delta G maka income akan nambah ke delta Y. Nah, bisa terlihat di sini ya, delta G ini lebih kecil daripada delta Y. Jadi belanja pemerintah yang kecil akan menghasilkan peningkatan income yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan multiplier effect ya, dari pemerintah. Nah, ini delta Y per delta G ini adalah government purchase multiplier. Nah, untuk lebih detailnya begini. Jadi ketika pemerintah nambah belanja keluar delta G, maka yang terjadi adalah pendapatan akan meningkat sebesar delta G karena pemerintah akan melanjakan ke seseorang. Nah, ketika pendapatan nambah sebesar delta G, maka konsumsi juga akan nambah. Berapa tambahan konsumsi? Sesuai dengan konsep, tambahan konsumsi adalah marginal propensity to consume. Ketika ada tambahan belanja, penambahan income delta G, maka akan nambah belanja delta G kali dengan MPC-nya, marginal propensity to consume. Nah, ketika ada tambahan belanja konsumsi tadi, konsumsinya kan ke orang lain nih. Begitu ke orang lain konsumsi, maka income dari orang lain tersebut akan nambah sebesar konsumsi tadi ya, sebesar delta G kali MPC. Maka yang tahap berikutnya itu akan terjadi penambahan konsumsi lagi. Karena income-nya nambah delta G kali MPC, maka dia akan nambah konsumsi lagi sebesar MPC kali delta G. Nah, kemudian tahap ketiganya begitu lagi. Ketika tahap kedua tadi MPC kali delta G bertambah, income-nya sebesar itu, maka akan nambah konsumsi sebesar MPC kali delta G. Nah, nih, saya tahu jadi seperti ini multipliernya delta G per delta G ini sama dengan 1, tapi penambahan belanja pemerintah nambah income sebesar 1. Kemudian pada tahap kedua akan nambah belanja sebesar konsumsi sebesar MPC, kemudian akan nambah konsumsi sebesar MPC kuadrat, kemudian nambah konsumsi lagi sebesar MPC pangkat 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, ini bisa dihitung dengan aritmatika. Delta Y per delta G atau multiplier itu adalah sama dengan 1/1 dikurangi MPC. Ini adalah government purchase multiplier. Ini kalau belanja. Kalau pajak gimana? Kalau pajak sama. Ketika pemerintah mengurangi pajak, maka yang terjadi tambahan income-nya akan sebesar pengurangan pajak tadi. Nah, yang terjadi ketika ada tambahan income, maka akan ada tambahan konsumsi. Maka konsumsi akan meningkat sebesar MPC ya kan ya. Dan kembali lagi seperti tadi belanja ya, konsumsi meningkat MPC, maka yang tahap kedua ada tambahan income sebesar MPC, maka tahap kedua akan ada tambahan belanja lagi sebesar MPC kali MPC kuadrat. Nah, bedanya dengan purchases tadi atau belanja pemerintah, kalau pajak ini dimulainya dari MPC ya, bukan dimulai dari 1. Jadi di sini rumusnya delta Y per delta T itu adalah 1 dikurangi MPC, karena kurangi pajak ya tadi ya, MPC per 1 min MPC ya. Jadi dia dimulainya dari tahap kedua dan seterusnya, sehingga ada perbedaan, sehingga belanja akan lebih besar multipliernya daripada pengurangan pajak. Nah, berikutnya kita sampai pada pembahasan tentang suku bunga, investasi, dan IS ya, kurva IS. Nah, investasi itu dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi
plan investment itu tergantung dari suku bunga atau fungsi dari R, real interest rate ya ini ya. Nah, ini gabungan dari investment function itu dengan diagram tadi yang plan expenditure dengan actual expenditure itu akan berubah ketika suku bunga berubah gitu. Jadi yang terjadi adalah ketika suku bunga naik ya kan ya atau turun, ini akan berpengaruh pada kurva IS-nya ya kan ya. Misalkan ini pada titik equilibrium awal seperti ini. Kemudian yang terjadi adalah kenaikan suku bunga. Apa yang terjadi ketika ada kenaikan suku bunga? Maka kenaikan suku bunga akan menyebabkan investasi jadi turun. Investasi jadi turun, maka kemudian plan expenditure akan jadi turun ya kan ya. Kemudian actual expenditure akan menyesuaikan, sehingga yang terjadi adalah ketika suku bunga naik akan ada penurunan income. Nah, ini yang terjadi di sini di kurva IS, menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan income ya kan ya. Ada hubungan negatif antara suku bunga dengan income. Semakin tinggi suku bunga, maka income akan semakin rendah. Semakin rendah suku bunga, maka income akan semakin tinggi. Nah, ini kita jadikan satu ya, atau bagaimana kita menurunkan kurva IS. Di sini ada hubungan antara suku bunga dengan investasi. Yang bagian B adalah menghubungkan antara plan expenditure dengan actual expenditure atau gains and cross tadi ya. Kemudian yang bagian C ini adalah kurva IS. Pada saat equilibrium maka tercapai ini ya. Ini adalah tingkat suku bunga tertentu. Ada suku bunga tertentu, ini akan menyebabkan investasi pada titik tertentu. IS pada saat titik tertentu ya kan. Ini plan expenditure pada titik tertentu. Misalkan ketika terjadi kenaikan suku bunga, sini suku bunga naik, maka yang terjadi adalah investasi akan turun. Ketika investasi turun, apa yang terjadi nih? Investasi akan turun, apa yang terjadi? Maka akan terjadi penurunan dari gains and cross ini ya. Investasi akan turun, maka plan expenditure akan turun. Plan expenditure akan turun, maka equilibrium akan pindah dari titik B ke titik A ya kan? Sehingga income akan turun. Income akan turun, kemudian yang terjadi adalah IS-nya juga akan turun kan, karena ini tadi adalah ini menghubungkan antara income dengan suku bunga, sehingga yang terjadi adalah ketika suku bunga naik maka income akan turun. Ini kalau kita mau membayangkan hubungan antara kurva atau teori dari investasi, kemudian gains and cross tadi dengan kurva IS, maka kurva IS ini akan menghubungkan antara income dengan suku bunga pada tingkat harga yang tertentu. Nah, bila ada perubahan kebijakan fiskal gimana? Nah, kurva IS ini kan diturunkan dari investasi dengan gains and cross tadi ya kan. Ini menunjukkan hubungan antara income dengan suku bunga dengan faktor-faktor lain sebagai exogenous faktor ya kan. Maka price adalah tetap, kemudian belanja pemerintah adalah tetap, investasi adalah tetap. Nah, ketika ada belanja pemerintah naik misalkan, apa yang terjadi? Maka gains and cross ini akan naik ya kan ya. Ada delta G nya, belanja pemerintah naik, keseimbangan akan berubah dari A ke B, maka akan terjadi pergeseran equilibrium ke sebelah kanan. Maka yang terjadi adalah ini suku bunga masih belum berubah seperti ini ya. Suku bunga belum berubah, maka investment saving akan bergeser ke arah kanan ini, arah kanan. Nah, ini yang terjadi kalau pemerintah menambah belanjanya. Kemudian bagaimana ketika pemerintah mengurangi belanjanya? Ketika pemerintah mengurangi belanja, yang sebaliknya terjadi, maka delta G-nya akan minus, akan turun, kurvanya akan bergeser, plan expenditure-nya, maka income-nya akan turun. Income akan turun, maka ini menunjukkan IS-nya akan turun karena tidak ada perubahan tingkat suku bunga, tapi income-nya turun, maka ini pergeseran ke sebelah kiri. Bagaimana dengan kurva LM? Nah, kurva LM ini adalah dihubungkan dengan money market ya kan, yaitu adanya supply dan demand dari real money balance ya kan.
supply dari real money balance ini kita asumsikan tegak lurus ya. Ini supply tegak lurus. Kenapa? Karena ini hanya dipengaruhi oleh central bank. Central bank lah yang bisa mengubah money supply, akan bisa mengatur money supply, tidak tergantung dari suku bunganya. Nah, kemudian price level ini juga masih tetap. Kenapa? Karena ini asumsinya adalah jangka pendek. Nah, sementara money demand-nya seperti apa? Money demand ini kita lihat berdasarkan teori liquidity preference ya kan ya. Jadi ketika suku bunga naik, maka orang akan menyimpan uangnya bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk surat berharga untuk mendapatkan suku bunga yang tinggi. Karena suku bunga ini adalah opportunity cost ya untuk memegang uang. Semakin tinggi suku bunga maka opportunity cost-nya semakin tinggi, maka orang memegang uang semakin sedikit, sehingga ini hubungannya adalah negatif. Nah, jadi quantity real money balance ini, quantity dari real money balance ini, real money balance yang diminta itu tergantung dari dua hal ya kan, yaitu tergantung dari suku bunga dan Y. Kalau tadi suku bunga adalah opportunity cost, kalau Y ini beda lagi. Semakin tinggi income kita, kenapa? Apa yang terjadi? Semakin tinggi income kita, maka akan semakin tinggi transaksi yang kita butuhkan. Semakin tinggi transaksi yang kita butuhkan, maka kebutuhan akan uang akan meningkat. Jadi quantity real money balance uang ini, demand-nya itu berhubungan negatif dengan suku bunga karena opportunity cost, dan berhubungan positif dengan income karena adanya transaksi ya, untuk kebutuhan untuk melakukan transaksi. Nah, supply dan demand ini akan menentukan equilibrium dari money market. Atau dengan kata lain, supply dan demand dari real money balance ini akan menentukan suku bunga yang akan terjadi. Apa yang terjadi ketika ada pengurangan jumlah uang beredar? Nah, karena jumlah uang beredar itu fix atau tegak lurus, maka ketika bank sentral menurunkan jumlah uang beredar, maka kurva supply akan bergeser ya, langsung bergeser ke kiri. Apa yang terjadi? Equilibrium akan bergeser ke sebelah kiri, atau karena kurvanya ini adalah kurva negatif menunjukkan hubungan negatif, maka yang terjadi adalah kenaikan suku bunga. Jadi ketika ada pengurangan money supply, maka suku bunga akan meningkat. Ini menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan money supply. Nah, bagaimana kita menurunkan kurva LM? Nah, ini dengan melihat konsep seperti ini ya. Ini pada equilibrium awal, pada tingkat suku bunga tertentu. Ini di saat ada equilibrium antara supply dan demand, maka equilibrium dari income dan suku bunga akan berada pada titik equilibrium di sini ya. Ketika kemudian ada penambahan income atau kenaikan income, maka yang terjadi income akan naik ya, income naik ke kanan. Ketika income naik ke kanan, ini ada transaction demand of money ya kan. Ketika income kita nambah, kita butuh uang untuk melakukan transaksi. Karena income-nya banyak, transaksinya banyak, maka akan ada peningkatan demand dari uang ya kan. Gimana peningkatan demand uang ini? Ini akan menggeser kurva demand uang ke arah atas ya kan ya, atau ke arah kanan ya kan ya. Nah, sehingga ketika ada pergeseran ini, equilibrium akan bergerak ke titik R2 ini ya, suku bunga akan meningkat pada titik R2. Nah, ini yang terjadi, peningkatan income akan meningkatkan suku bunga. Maka kurva LM ini akan menghubungkan antara income dengan suku bunga. Nah, ini dari sini asal dari kurva LM ini. Gimana kemudian kalau terjadi perubahan atau pergeseran kurva LM? Maka ketika ada pengurangan jumlah uang beredar seperti contoh tadi, maka suplai uang jadi bergeser ke kiri. Suplai uang bergeser ke kiri, maka yang terjadi adalah suku bunga akan naik ya kan, suku bunga naik. Ketika suku bunga naik, maka yang terjadi di sini income-nya masih sama tapi suku bunga naik, sehingga yang terjadi adalah kurva LM bergeser ke atas. Nah, ini menunjukkan bagaimana hubungan antara uang beredar, real money demand dan supply ini akan berpengaruh terhadap
pasar uang dan akan mempengaruhi kurva LM, ya kan ya. Nah, jadi ketika digabung, ini adalah gabungan dari kurva IS dan kurva LM. Ini menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan income. Kurva IS dengan hubungan yang negatif menurun, kurva LM dengan hubungan yang positif atau menaik. Ini akan mencapai titik equilibrium, ya, tingkat bunga dengan income. Kurva IS ini mewakili ini ya, market for goods and services, yaitu yang tergantung dari rumus ini ya, income sama dengan konsumsi plus investasi plus government expenditure. Konsumsinya tergantung dari disposable income dikalikan dengan marginal propensity to consume tadi. Kemudian investasi tergantung dari suku bunga, dan kemudian gainnya tergantung dari pemerintah sendiri, ya kan ya, kebijakan pemerintah. Sedangkan LM ini tergantung dari real money demand ya, dari demand dan supply dari real money, di mana real demand dari money itu tergantung dari suku bunga dan income, ya kan ya. Jadi ini ada income, suku bunga, ini ada income, ada suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka real money demand-nya akan menurun, tapi semakin tinggi income, maka real money demand-nya akan naik. Nah, ini akan menunjukkan hubungan antara IS dan LM ini, equilibriumnya menunjukkan agregat demand. Jadi IS dan LM ini akan menunjukkan equilibrium secara simultan dari market goods and services. Jadi ada equilibrium market goods and services, kemudian ada equilibrium dari real money balance. Nah, IS LM ini adalah equilibrium dari kedua pasar tersebut, tapi dalam spending tertentu, tax tertentu, money supply tertentu, price level tertentu. Jadi asumsinya yang variabel-variabel tadi adalah tetap atau tertentu ya. Kalau ada perubahan, maka yang terjadi adalah pergeseran dari kurva IS atau LM. Tapi kalau ada perubahan suku bunga, maka hanya akan bergerak sepanjang kurva saja. Demikian kurva IS dan LM. Bagaimana cara menurunkan kurva IS dan LM? Untuk menggunakannya dalam analisis kebijakan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.